Oke, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu guru. Saya ingin menyampaikan beberapa fasilitas dalam menggunakan Google Form yang dijadikan sebagai soal untuk penilaian. Yang pertama, kita masuk, ini saya menggunakan Chromebook. Kita yang pertama masuk ke dalam atau ke icon Google Chrome, kemudian klik tanda titik 9. Ini menu dari aplikasi Google, dan ini sudah tandanya akun Google ya yang masuk. Ini adalah akun Google yang saya klik. Kita bisa ke Drive ataupun ke formulir. Kita coba klik ke formulir. Oke, dari 0 ya. Kita klik yang kosong atau pilih yang kosong, atau bisa pilih kuis yang kosong atau penilaian ya. Kita klik yang kosong. Oke, sebelum dibuat ya, kita harus pilih setelannya dulu. Setelannya jadikan ini sebagai kuis. Kemudian di bawahnya rilis nilai segera setelah pengiriman. Poinnya kalau mau sama, ini flat ya. Nilainya mau 4 silahkan, mau berapa juga silahkan poinnya. Mau dinolkan juga silahkan. Jadi bisa nanti kita atur. Jawaban ya. Ini kumpulkan email. Kalau mau mengumpulkan email dari anak yang menjawab, pasti emailnya akan terkumpul. Kalau tidak apa-apa, biar tidak repot, tidak usah lagi. Kemudian batasi untuk pengguna Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Biasanya anak itu harus mengaktifkan email belajar ID, tapi ketika menggunakan handphone masing-masing, emailnya, akun Androidnya biasa menggunakan email yang sudah ada, kita matikan saja. Oke, kemudian batasi ke 1 jawaban. Ini adalah jawaban atau responden hanya bisa 1 kali mengisi jawaban ya. Kalau diaktifkan, kalau tidak bisa berkali-kali. Misalkan oleh anak yang pertama, oleh anak yang kedua, itu baru bisa mengerjakan kalau tidak dibatasi. Oke, kita jangan batasi dulu. Kemudian bagian presentasi ya, tampilkan status progres kalau mau. Kemudian ada acak urutan pertanyaan. Ini pilihannya untuk mengacak pertanyaan. Jadi anak yang pertama dengan anak kedua dan anak ketiga, urutan pertanyaannya akan berbeda. Namun di dalam pertanyaan itu, ketika kita membuat soal, disarankan tidak usah mencantumkan nomor. Kalau mau mencantumkan nomor ya acaknya dimatikan, karena nomornya akan tertulis dan teracak. Jadi ketika mulai langsung nomor sekian ya, sedangkan yang lain berbeda. Ketika tidak dipakai nomor, urutan acaknya akan terlihat bagus ya, tanpa ada
nomor yang teracak. Oke, kalau saya diaktifkan. Kemudian konfirmasi pesan. Ini bila kita ingin memberikan pesan terhadap anak, misalkan setelah mengisi kita kasih pesannya jawaban Anda telah tersimpan. Misalkan pakai kata terima kasih. Terima kasih. Jawaban Anda telah tersimpan. Kemudian ini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Jadi setelah selesai satu bisa mengklik link yang berikutnya untuk menggunakan jawaban yang lain. Oke. Selesai, kembali lagi ke pertanyaan. Kita judulnya di sini yang awal PAT. Sini PAT TIK kelas 7 misalkan. Bagian yang pertama, kita kasih token dengan jawaban singkat. Kemudian aktifkan wajib diisinya. Jawabannya 0. Jawaban singkat. Kemudian harus dipilih validasi jawaban. Angkanya diganti dengan teks. Kemudian kita berikan passwordnya, misalkan PAT TIK 2022. Oke. Nih, jadi anak wajib mengisi token dulu. Kalau tidak diisi token, tidak akan bisa lanjut. Kemudian kita mulai ke identitas. Kita kasih kelas. Misalkan 7A 7B. Ini wajib diisi. Aktifkan wajib diisinya. Kemudian tambah lagi section. Jangan tahu. Kemudian di pertanyaannya berikan nama siswa.
pilihan ganda. Ini bisa diketik ataupun di copy dari file yang sudah ada. Misalkan dari Excel bisa langsung otomatis namanya muncul. Kita ketik saja karena di sini tidak ada file nama siswa. Misalkan Anissa. Kemudian Beni. Clara. Julia. Udah cukup segitu. Klik wajib diisi. Kemudian tambah section lagi. Ini kelas 7B. Kemudian tambah pertanyaan. Di sini seperti tadi, nama siswa. Sini nama Andri, Alisa, Brian, Kika, Disi, kemudian Ella. Itu saja namanya. Pilih wajib diisi. Tambah section lagi. Bahkan ini bagian soal. Untuk mengatur memilih nama siswa, kita balik lagi ke bagian identitas satu kelas. Nah, klik di sini, buka berdasarkan jawaban. Jadi ada link, ada melanjutkan. Ini misalkan yang kelas 7A masuk ke 7A, yang 7B linknya langsung ke 7B. Oke. Itu. Kemudian di setiap selesai mengisi nama siswa, jangan lupa lanjutannya. Setelah memilih itu, lanjutkan ke bagian soal. Ikut juga dengan yang 7B nya. Oke, baru soalnya di sini. Kita contoh buat satu pertanyaan. Fasilitas untuk mengetik dan membuat presentasi dalam, singkat saja, MS Office adalah, jadi opsinya misalkan A, Excel, PowerPoint,
kita kasih kunci jawabannya, misalkan poinnya di sini 4 dan jawabannya adalah PowerPoint. Klik selesai. Untuk menambah jawaban atau pertanyaan berikutnya, klik tambah. Oke, itu kemudian kita bisa tinjau ya, bisa melihat tampilannya. Ini tampilan yang akan anak lihat nanti, token ya. Kalau tidak memberikan token tidak akan bisa lanjut. Oke, kita tutup. Ini cara untuk mengirim link atau tautan yang akan dikerjakan oleh siswa. Klik kirim, kemudian klik tanda smart. Ini akan muncul tautannya cukup panjang. Kemudian pilih untuk memperpendek. Memperpendek pun masih panjang. Kemudian bagaimana kita cara membuat link yang sesuai dengan yang kita inginkan dan lebih pendek. Kita klik salin, kemudian kita masuk ke Bitly. Kita tambahkan tab lagi, masuk ke Bitly. Ini kita masuk. Ya, karena saya sudah memiliki akun, ini sudah langsung masuk. Kalau tidak punya, tinggal sign in ataupun daftar ataupun masuk dengan Google. Kemudian kita pilih create atau membuat ya. Tadi kan sudah di copy, pastekan atau pastekan dengan menekan Ctrl P link yang kita buat tadi. Setelah itu kita klik create, dan muncullah link yang kita buat dalam Bitly dengan link yang cukup pendek. Kita bisa merubahnya setelah tanda slash atau garis miring. Misalkan PAT TIK 7. Kemudian klik save. Nah, ini error, berarti link kita sudah ada yang sama, sudah ada yang pernah menggunakan. Kita ganti. Nah, PAT_TIK7. Coba. Masih ada. Ya. Oke, tambah lagi. NSCM Nisa Cima PAT_TIK7. Dan ini jadi ini yang akan dibagikan. Copy linknya, kemudian kita bisa masuk atau membagikannya menggunakan WhatsApp ataupun apa. Kita klik WhatsApp, misalkan kita masuk ke WhatsApp web dan simpan pesan kita atau link kita melalui WhatsApp. Misalkan saya kasih ini di WhatsApp Jakuan, nah face dan kiri. Nanti dia bisa membuka, ataupun kita bisa memberikannya di grup.
Nah, grup yang sudah ada. Coba diklik dan muncul soal yang tertebak. Oke, itu tutorialnya ataupun tata caranya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila kurang bisa dipahami, dan nanti kita bisa bekerja atau mencobanya bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih, semangat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan takut atau jangan enggan untuk mengikuti perubahan, karena saat ini eranya sudah era digitalisasi. Jadi kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.